Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Nah, hari ini kita bakal langsung bedah sebuah topik yang belakangan ini lumayan sering diomongin sama para ekonom. Mereka menyebutnya tembok utang 2026 atau debt wall. Lewat penjelasan kali ini, kita akan sama-sama lihat data dan mengurai sebenarnya seberat apa sih tekanan fiskal yang lagi membayangi APBN kita. Ini bukan cuma sekedar deretan angka ngebosenin di atas kertas ya. Ini ibarat jam pasir fiskal yang terus jalan dan efeknya bakal kerasa banget ke pembangunan dan ekonomi kita ke depan. Yuk kita mulai. Coba bayangin angka ini. 600 triliun rupiah. Lebih tepatnya 599,44 triliun. Uang sebanyak ini bukan mau dipakai buat bangun puluhan rumah sakit atau ribuan sekolah baru loh. Angka fantastis ini adalah proyeksi biaya yang harus disiapin pemerintah cuma buat bayar bunga utangnya aja di tahun 2026 nanti. Gila kan? Hampir 600 triliun dari penerimaan negara bakal tersedot cuma buat nutupin bunganya doang. Kalau dihitung-hitung, ini tuh memakan sekitar 19-22% dari total pendapatan pajak kita. Terus pertanyaan besarnya, kok bisa sih kita sampai punya kewajiban bayar bunga yang sebegitu masifnya? Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, asal-usul akumulasi. Mari kita telusuri jejak langkah utang ini. Buat paham dari mana asalnya, kita harus rewind sedikit ke belakang. Mulai dari tahun 2016, pas kita lagi gencar-gencarnya dorong infrastruktur besar. Salah satu yang paling menonjol tuh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Awalnya kan dibilang nggak pakai dana APBN, tapi di tengah jalan biayanya membengkak atau cost overrun sampai sekitar 113,9 triliun. Ujung-ujungnya butuh suntikan dana APBN dan penarikan utang baru juga. Terus, badai beneran datang di tahun 2020 pas pandemi COVID-19. Buat nyelamatin ekonomi dan bayar bansos, pemerintah keluarin surat berharga negara atau SBN gede-gedean lewat skema burden sharing bareng Bank Indonesia di 2020 dan 2021. Masalahnya, surat utang yang umurnya 5 tahun ini sekarang ibarat bom waktu. Karena puncak jatuh temponya, ia bakal meledak barengan di tahun 2026 nanti. Lanjut ke bagian 2, ilusi utang aman. Ini soal rasio PDB melawan beban bunga. Kalau kamu sering nonton atau baca berita, mungkin sering dengar narasi gini. Tenang, utang kita masih aman kok. Nah, letak paradoksnya tuh di sini. Di satu sisi, iya betul, rasio utang terhadap PDB kita emang kelihatannya sehat, ada di kisaran 40%. Dan itu masih jauh di bawah batas maksimal undang-undang yang 60%. Jadi secara ukuran total rasanya terkendali. Tapi coba kita tengok sisi sebelahnya, yaitu debt service ratio, alias beban cicilan dan bunga dibandingkan penerimaan negara. Angka ini ternyata udah masuk zona bahaya di 18-22%, padahal batas amannya secara internasional itu cuma di 10-15% aja. Biar gampang ngebayanginnya, analoginya kayak keuangan rumah tangga deh. Total utang kamu mungkin kelihatan kecil kalau dibandingin sama harga rumah yang kamu punya. Tapi pas akhir bulan, cicilan sama bunga kartu kredit kamu ternyata ngabisin hampir 1/5 dari gaji kamu sendiri. Hasil, gajinya habis cuma buat bayar bunga, bukan buat makan atau nabung. Nah, kira-kira kayak gitulah gambaran APBN kita sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian 3, peringatan global yang jadi sinyal bahaya. Tentu aja situasi kayak gini nggak lewat begitu aja dari radar internasional. Lembaga pemeringkat S&P Global Rating secara objektif ngasih warning. Mereka bilang kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat yang lebih tipis dapat menurun. S&P ini cukup concern sama gimana cara kita ngendalin defisit, ngurusin subsidi energi, plus nanggung biaya utang tadi. Nggak juga itu, Fitch Ratings juga baru-baru ini merevisi outlook atau proyeksi utang Indonesia. Dari yang tadinya stabil diturunin jadi negatif. Alasannya karena ada ketidakpastian kebijakan sama potensi melebarnya defisit buat bayarin program-program sosial yang baru. Ya walaupun peringkat investment grade kita sebenarnya masih aman, teguran dari dua lembaga besar ini jelas jadi lampu kuning. Ini nunjukin kalau manajemen keuangan dan likuiditas negara kita lagi benar-benar dipantau ketat. Kita sampai di bagian 4, tembok utang 2026. Ini dia ancaman ganda buat APBN kita. Kalau kita kumpulin semua data tadi, kita bakal lihat tren kenaikan yang lumayan ngeri. Lihat deh, dari biaya bunga yang cuma 343,5 triliun di 2021, angkanya merangkak naik terus dan diproyeksikan bakal nembus 599,4 triliun di era APBN 2026. Ini benar-benar tren yang naik terus tiap tahun, yang secara langsung otomatis makan jatah anggaran yang mestinya bisa dipakai buat hal-hal lain yang lebih produktif. Kenaikan drastis ini murni gara-gara volume utang kita yang makin gemuk, ditambah suku bunga global yang emang lagi tingginya. Terus kalau kita bedah lagi angka hampir 600 triliun tadi, ada fakta yang menarik banget.
Ternyata 90% dari beban bunga itu, atau sekitar 538,7 triliun rupiah, adalah untuk utang dalam negeri kita sendiri. Cuma 10% sisanya yang utang luar negeri. Artinya apa? Artinya pemerintah kita sekarang ini lagi benar-benar bergantung sama pasar obligasi lokal alias SBN. Masalahnya, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tuh masih cukup tinggi, di kisaran 6,6 sampai 6,9%. Jadinya, ongkos negara buat nyari modal itu jauh lebih mahal dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Nah, ini dia nih wujud asli dari tembok utang yang dari tadi kita bahas. 833,96 triliun rupiah. Jangan ketukar ya, angka raksasa ini bukan bunga utang yang tadi. Ini murni utang pokoknya yang jatuh tempo dan wajib dibayar di tahun 2026. Ini rekor tertinggi loh dalam satu dekade ke depan. Kamu masih ingat SBN burden sharing pas zaman pandemi yang kita obrolin di awal? Yap, sekitar 154,5 triliun dari tagihan raksasa ini murni berasal dari surat utang era pandemi itu. Jadi kalau digabung sama bunganya tadi, pemerintah kita beneran harus muter otak buat nyari ribuan triliun rupiah di tahun 2026. Literally, cuma buat nyelesain urusan utang masa lalu. Masuk ke bagian 5, efeknya ke pembangunan. Kenapa proyek-proyek bisa tertahan? Terus kamu mungkin mikir, emang naruhnya ke kita apa sih? Nah, di dunia ekonomi ada istilah namanya crowding out effect. Gampangnya gini, pas duit negara habis kesedot buat bayar cicilan utang, otomatis anggaran buat hal-hal lain yang penting terpaksa dikorbanin. Dari sumber yang kita kumpulin, contoh nyatanya ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka harus rela anggarannya dipangkas gede-gedean sampai 81,38 triliun buat tahun 2025 nanti. Efek dominonya langsung kerasa. Beberapa proyek infrastruktur penting terpaksa dibatalin, terus dukungan dana pemerintah atau DUKON buat proyek jalan tol yang pakai skema KPBU juga dihapus. Jadi pembangunan fisik negara benar-benar ngerem mendadak karena uangnya harus diamankan buat bayar utang dulu. Terakhir, bagian 6, tantangan APBN ke depan. Gimana kita bisa melawan arus fiskal ini? Ngadepin situasi kayak gini, pemerintah ibarat lagi jalan di atas tali. Di satu sisi, mereka ngotot ngejar target pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%. Tapi di sisi lain, rasio utangnya juga diproyeksikan bakal naik ke level 41,5% dari PDB. Beberapa ekonom dari lembaga KISE udah ngasih warning. Mereka bilang jangan-jangan ini yang namanya debt-driven growth. Artinya pertumbuhan ekonomi kita tuh didorong dari suntikan utang yang mahal, bukan benar-benar dari produktivitas murni. Terus, buat ngelewatin tembok utang di 2026 nanti, kemungkinan besar pemerintah bakal lakuin refinancing atau nerbitin utang baru yang bunganya mungkin malah lebih tinggi. Klasik lah ya, gali lubang tutup lubang, yang pastinya berisiko bikin defisit APBN kita makin lebar. Jadi pada akhirnya semua fakta dan data ini bawa kita ke satu pertanyaan yang harus kita pikirin bareng-bareng di akhir penjelasan ini. Gimana caranya pemerintah bisa nyeimbangin kebutuhan pembangunan nasional yang lagi kritis-kritisnya dengan biaya utang yang terus meroket dan gak bisa dihindari ini? Apakah ngerem infrastruktur itu jalan keluar terbaik? Atau kita harus berani neken defisit demi masa depan yang lebih aman? Pilihan yang ada emang gak ada yang gampang, dan tahun 2026 fix bakal jadi ujian nyali buat kedisiplinan fiskal negara kita. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.